Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian semua? Tentunya baik-baik saja kan di rumah? Selamat datang di kelas baru. Selamat datang juga di tahun ajaran baru. Dan selamat datang juga di mata pelajaran baru bersama guru yang baru. Dan tentunya harus semangat baru. Perkenalkan, nama saya Bapak Alimin. Panggilan bekennya Pak Al. Kalau namanya Pak Alimin Tok ya. Di sini saya sebagai guru pengampu mapel produktif. Di mapel produktif di kelas 11 saya mengajar di administrasi informasi jaringan dan administrasi sistem jaringan. Dan untuk kelas 12 yakni teknologi layanan jaringan. Tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai di mata pelajaran yang pertama. 2, 1. Baik, langsung saja kita memasuki di mata pelajaran yang pertama, yaitu administrasi sistem jaringan ya. Jadi saya di sini mengampu administrasi sistem jaringan ya. Diingat-ingat, jangan sampai lupa, dicatat benar-benar administrasi sistem jaringan. Saya akan jelaskan yang pertama yaitu capaian kompetensi semester 1. Jadi istilahnya kompetensi dasarnya di semester 1 kita harus mempelajari ada beberapa di semester 1, yaitu ada 5 subbab. Langsung saja yang pertama yaitu apa ya? Yang pertama yaitu menerapkan sistem operasi jaringan. Apa sih sistem jaringan itu? Kita harus bisa menerapkan sistem jaringan ya. Kamu harus bisa semuanya. Saya targetkan sistem operasi jaringan harus bisa di 1 bulan pertama. Ingat-ingat ya. 1 bulan pertama kamu harus bisa menerapkan sistem operasi jaringan. Ini ada 5 subbab. Kalian di semester 1 ada beberapa bulan, yaitu 6 bulan kan. Jadi otomatis kamu harus bisa di 5 subbab itu. Nanti di semester 2 sudah beda lagi. Nah, di 1 bulan terakhir kamu membuat project ya. Jadi semester 1 kamu ada project 2 nantinya. Nanti akan saya jelaskan projectnya ya. Nah, di sini sistem operasi jaringan itu apa saja? Saya gambarkan besarnya saja, yaitu Windows. Yang kedua adalah Linux, Mac, Apple, Symbian, BlackBerry, Java, CentOS ya, dan lain banyak ya jaringannya, sistem operasinya. Lebih detailnya akan saya jelaskan. Ya, yang kedua adalah mengevaluasi remote server. Apa sih remote server itu? Nah, ini saya gambarkan ya supaya kalian tidak penasaran ya. Apa sih remote server itu? Remote server ini gambarannya adalah sebuah tool untuk atau alat untuk meremote sebuah server. Kenapa sih harus di remote ya? Kenapa sih harus di remote? Server kok ada kok harus di remote? Kayak TV aja di remote. Nah, lebih detailnya akan saya jelaskan di subbab remote server ya. Yang ketiga adalah mengevaluasi DHCP server. Nah, ini gambarannya sebuah DHCP server ya. Kalian lihat, DHCP server yaitu DHCP adalah suatu alamat protokol jaringan ya. Kamu pasti sudah pernah mempelajari di kelas 1 ya. Apa sih internet protokol itu ya? Pasti tahu IP address ya. Maka di sini ada DHCP server. Nah, jangan sampai lupa. Makanya nanti akan saya ajari lagi. Kalau kalian lupa, kita ulas lagi ya. Tapi harus terus semangat untuk belajar ya. DHCP server ini alamat protokol jaringan yang secara otomatis disetting oleh server
Nah, di situ ada router ya gambarnya. Kalau kalian tidak lupa sih. Ya. Yang keempat yaitu mengevaluasi FTP server. Nah, ini gambaran detailnya FTP server ya. FTP server. FTP server itu adalah ada layanan ya atau alur data, ada pass comment, ada port number, ada initiation connection, ada acknowledgement ya. Nah, antara FTP server dan FTP client ya. Nah, lebih detailnya akan saya jelaskan di FTP server. Nah, jadi di situ ada beberapa file yang bisa kita ambil dari server. Nah, contohnya nanti di Facebook ya, itu ada FTP-nya. Di Google ada FTP-nya. Semua website itu ada FTP server. Otomatis kita belajar web server ya. Yang kelima yakni mengevaluasi file server ya. Nah, file server itu di gambaran detailnya file server. Nah, di sini ada beberapa file yaitu HTTPS atau HTTP file server. Ya, kita bisa mengaksesnya dengan browser melalui Google Chrome, melalui Mozilla, melalui Internet Explorer, tentunya dengan internet, dengan koneksi internet ya, dengan koneksi jaringan ya. Tuh. Nah, ini semua adalah 5 komponen yang harus kita lalui di semester 1. Kenapa sih di awal saya kasih kalian beberapa kompetensi yang harus kalian ampu di 5 semester ya di awal ini. Kenapa? Karena kamu harus terus semangat belajar di rumah meskipun kita belajar sambil mengakses internet, belajar lewat rumah ya. Kalau bisa belajar sambil bekerja ya. Itu dengan apa? Dengan layanan jaringan, dengan memanfaatkan jaringan ya, banyak. Nah, terus yang kedua yaitu 5 komponen ini kamu harus lalui supaya apa? Kamu bisa belajar di rumah mencari referensi dan jangan mengandalkan guru. Kenapa? Karena kamu sudah SMK ya. Kamu sebentar lagi di kelas 2 ini kamu harus prakerin ya. Kamu harus bisa ini semuanya, harus bisa melalui semuanya. Ketika kamu di dunia industri kamu siap. Nah, jangan mengandalkan guru. Cari referensi sebanyak-banyaknya di internet. Kita belajar ya. Belajar dimanapun bisa ya. Jangan mengandalkan guru. Itu. Karena SMK identiknya dengan mandiri bisa itu ya. Jadi teruslah semangat belajar.